Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi, di sini ada sebuah gambar rangkaian yang ditanyakan adalah beda potensial pada hambatan yang 4 ohm. Oke, di sini nggak ada tulisan hambatan 1, 2, 3, 4. Kita akan definisikan sendiri aja ya. Jadi, misalnya ini adalah R1, terus R2 gitu ya, terus R3, ini R4, ini R5, ini adalah R6. Kayak gitu, biar, gampang gitu mendefinisikan ini tuh apa, ini tuh apa. Oke, sebelumnya kita tulis dulu bagian yang diketahui dari soal. Jadi dari soal itu udah diketahui R1 16, R2 1, 16, 1, 8, 3. Oke, R1-nya adalah 16 ohm, R2-nya adalah 1 ohm ya, lalu R3-nya adalah 16, 1, 2 ya. Sorry, sorry. R3-nya 8, R4-nya 3, R3-nya 8, R4-nya adalah 3, terus R5-nya 5, R6-nya 4. R5-nya 5 ohm, R6-nya adalah 4 ohm. Terus GGL-nya adalah, sorry kok C ya. GGL adalah 12,5 volt. Ya, yang ini nih. Oke, terus nih langkah selanjutnya yang ditanyakan itu adalah beda potensial pada hambatan 4 ohm. Oke, berarti yang ditanyakannya beda potensial itu sama aja kayak tegangan ya. Berarti tegangan pada hambatan 4 ohm itu adalah yang ke-6, berarti kita cari V6. Oke, sekarang selanjutnya, pertama kita harus tentuin dulu arah dari loopnya. Ini kan bentuknya itu ada dua kotak rangkaian gitu ya. Berarti ini kalau kita definisi ini sebagai loop yang ke-1, ini loop yang pertama, ini loop yang kedua. Nah, kita harus tentuin dulu arahnya nih. Kita arahnya samain aja ya, kayak gini. Jadi searah perputaran jarum jam. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada garis pendek, garis panjang. Garis pendek itu nunjukin kutub negatif, garis panjang itu nunjukin kutub yang positif. Sekarang kita bakal tentuin arah arusnya dulu. Di sini arus itu kan ngalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti dari sini nanti bakal ada arus nih arahnya ke sini ya. Berarti di sini ada arus pertama, kita tulis arus yang ngalir pada hambatan 1, terus arus bakal ngalir ke sini dan akan menemui percabangan nih di sebelah sini. Berarti arus kan bakal pergi ya. Di sini I1 bakal pergi ke sini misalnya sebagai I2, terus pergi ke bawah sebagai I3. Kayak gitu. Sekarang arus yang I2 bakal ngalir dari sini ke sini karena gak ada percabangan, berarti besar arusnya bakal sama. Jadi di sini juga arus yang ngalirnya adalah I2. Terus dari sini juga tetap ngalir karena gak ada percabangan, berarti di sini juga sama nih, arus yang ngalir ke R6 adalah I2. Nah, baru nih sekarang kita ada percabangan lagi. Ini kan I3 ya, ke sini tuh I3. Berarti ini masih I3, terus di sini adalah I2. I2. Nah, sekarang yang masuk ke sebelah sini itu adalah misalnya I4 kayak gitu. Oke, misalnya di sini adalah kita tulis cabang A misalnya. Terus di sini misalnya adalah cabang yang B kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bakal tinjau dulu percabangannya. Pertama tinjau dari cabang yang A dulu. Oke, mana ya? Pakai warna ini misalnya. Oke, pertama kita akan tinjau cabang yang A. Di A itu akan berlaku total arus yang masuk itu harus sama dengan total arus yang keluar dari percabangan ya. Sekarang kita lihat di cabang A, ini arus I1 arahnya ke sini, terus I3 arahnya ke sini, I2 arahnya ke sini. Berarti yang masuk ke percabangan adalah I1 ya, terus yang keluarnya adalah I2 dan I3. Yang masuk I1, yang keluar I2 sama I3. Oke, kita tulis. Masuk I1, yang keluar adalah I2 dan I3. Nah, sekarang misalnya kalau kita pengen tahu nih I3, berarti I2-nya pindah ke kiri kan? Jadi I1 min I2 sama dengan I3, atau bisa ditulis I3 sama dengan I1 dikurangi I2. Kayak gitu. Nah, ini yang kita dapat nih dari cabang A. Sekarang yang kedua, kita akan lihat dari cabang yang B. Nah, di sini yang B itu kan yang sebelah sini ya. Nah, ada tiga arus yang berada di percabangan B. Pertama ada I3 ya, arahnya ke sini, terus I2 arahnya ke sini, I4 arahnya ke sini.
Berarti yang masuk adalah I3, terus I2, yang keluarnya adalah I4. Oke, yang masuk I3, I2, ini juga sama ya, yang total arus masuk harus sama dengan total arus yang keluar. Terus tadi yang masuk tuh adalah I3, I2, yang keluar I4. I3 ditambah I2, yang keluar adalah I4. Nah, kalau kita pengen tahu I4, I3-nya boleh nih kita substitusiin ke sini. Ini kan kita punya I3 ya. Nah, boleh kita substitusiin ke sini. Jadi I3-nya ganti jadi I1 dikurangi I2, ditambah dengan I2 yang dari persamaannya sama dengan I4, min I2 tambah I2 kan ini 0 ya, kalau kita coret. Berarti I1 bakal sama dengan I4, atau I4 itu sama dengan I1, sama-sama aja, kayak gitu. Oke, ini cabang A dan cabang B udah kita tinjau. Sekarang langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga, kita akan tinjau dari loop loop 1 ya, kita tulisnya. Oke, tinjau loop yang pertama. Oke, untuk loop kita akan gunain rumus dari hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR itu harus sama dengan 0. Nah, GGL di sini kan ada GGL di loop 1 tuh. Kita lihat arah loopnya itu kan ke sini nih. Ini arah loop ya, ke sini. Nah, terus kita lihat nih, yang pertama kali ditemuin sama si panah loop itu kan yang pendek dulu nih. Gitu. Berarti kita akan gunain kutub negatif atau GGL-nya bakal bernilai negatif. Karena yang pertama ditemuin sama si panah loop itu adalah yang kutub negatif dulu. Berarti ini jadi min GGL ya. Min GGL, terus untuk arusnya, nah kebetulan untuk arusnya dia searah nih sama loop. Loop kan arahnya ke sebelah sini ya, gitu kan. Lihat I1 arahnya sama nih, ke sebelah kanan. Terus I3 sama, arahnya ke bawah. Terus I4 dia arahnya juga sama ya, yaitu ke sebelah kiri. Berarti ini bakal bernilai positif semuanya nih. Jadi I1R1 I1 kali R1 ditambah dengan I3 dikali R3 ya. I3 dikali R3 terus ditambah dengan I4 dikali R5. I4 dikali R5. Nah, sama dengan 0. Sekarang kita masukin nilai-nilainya. GGL 12,5 jadi min 12,5 tambah I1 kali R1-nya 16 ditambah I3-nya. Nah, I3-nya kita masukin yang ini aja ya. Oke, kita masukin juga nih ke sini ya. I3-nya tuh kan I1 dikurangi I2 dikali R3-nya adalah 8 ditambah I4-nya kita gunain yang ini I1, I4 itu sama dengan I1, berarti I1 dikalikan dengan R5 yaitu 5 sama dengan 0. Selanjutnya, min 12,5-nya kita tulis ulang dulu, ditambah I1 kali 16, berarti bisa ditulis 16 I1, I1 kali 8, berarti ditambah 8 I1, min I2 kali 8, berarti min 8 I2, terus I1 kali 5 adalah 5 I1, sama dengan 0. Sekarang kita selesaiin sedikit-sedikit, min 12,5, terus yang ada I1-nya kan ini ya, 16 tambah 8 berarti 24 I1. 24 I1, selanjutnya ada lagi nih, yaitu 5 I1, berarti jadi 29 ya. Ditambah 29 I1 dikurangi 8 I2 sama dengan 0. Min 12,5-nya pindah ruasin ke kanan, jadi 29 I1 min 8 I2 sama dengan 12,5. Oke, ini kita simpen dulu, jangan dulu diapa-apain. Oke, tinjau loop 1 udah selesai. Misalin ini sebagai persamaan 1 deh ya. Sekarang langkah yang keempat, kita akan tinjau loop yang kedua. Karena loopnya kan ada 2 ya. Nah, langkah 4 kita akan tinjau loop yang kedua. Rumusnya sama sebenarnya, yaitu hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Kita lihat ke gambar. Di sini di loop yang kedua kan nggak ada GGL ya. GGL itu yang sebelah sini nih. Nah, di sini kan nggak ada. Di sebelah kanan sini itu nggak ada GGL. Cuma ada hambatannya aja. Berarti sigma GGL-nya di sini akan sama dengan 0. Oke, ditambah dengan I dikali R. Kita lihat, arus itu dia kan, loop itu kan ngalirnya kayak gini ya. Ini arah loop nih. Berarti
Di sini R2 ya, arus yang kedua kan arahnya ke sini, terus ke bawah, terus ke kiri. Sama kan berarti dengan arah loop. Berarti I2, R2, I2, R4, I2, R6 bakal positif nih. Oke, berarti bisa kita tulis nih, I2 dikali R2 ditambah I2 kali R4 gitu ya, ditambah I2 kali R6. Ntar dulu, ini jadi kayak angka 12 ya, ini I2 maksudnya. I2. Oke, R2, R4, R6. Nah, tapi bukan cuma 3 doang kan ya, yang ada di loop 2 tuh. Di sini ada juga yang bagian ini. Nah, ini kan sama berada di loop yang kedua. Kita lihat di sini loopnya arahnya kan ke sini nih, berarti nanti bakal ke atas gitu kan, sedangkan I3 arahnya ke bawah tuh. Berarti I3 bakal bernilai negatif. Jadi min I3 kali R3. Min I3 kali R3 sama dengan 0. Kita masukin nilai-nilainya. I2 kita tulis aja I2. Jadi I2 dikali R2-nya adalah 1, ditambah I2 dikali R4-nya adalah 3, terus ditambah I2 dikali R6-nya adalah 4. Dikurangi dengan I3-nya, kita akan gunain yang ini ya. I3 sama dengan I1 dikurangi I2. Berarti I1 dikurangi I2 dikalikan dengan R3-nya adalah 8. Oke, kita selesaiin satu-satu. I2 kali 1 berarti jadi I2 ya, atau 1 I2. Ditambah dengan I2 kali 4 jadi 4 I2. I2 kali 4 juga berarti tambah 4 I2. Terus ini min I1 dikali 8 berarti min 8 I1. Min dikali min I2 berarti jadi positif 8 ya I2. Positif 8 I2 sama dengan 0. Oke, kita selesaiin sedikit-sedikit nih. Yang sebelah sini I2 ditambah 4 I2 berarti jadi 5 I2. 5 I2 ditambah 4 I2 berarti jadi 9 I2. Ntar dulu, R2 sama R4 nilainya sama. R2 tuh 1. Sebentar ya. Oh iya, R4 itu 4, R6 tuh R4 itu 3 ya. Sorry nih ada kesalahan. R4 tuh 3 ohm. Nah, di sini R4 tuh harusnya 3 ya. Ini malah ditulis 4. Nah, R4 tuh harusnya 3 gitu. Terus R6-nya benar ya 4. Kayak ini ada kesalahan teknis nih. Oke, R3 benar 8? Benar. Oke, berarti ada kesalahan sedikit nih. I2 kali 1 berarti I2, ini udah benar. Terus I2 kali 3 berarti jadi 3 I2 nih. Yang sebelah sini harusnya 3 dulu. Sorry. Nah, 3 I2 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin nih. Sekarang ini I2 I2 ditambah 3 I2 berarti 4 I2. 4 I2 tambah 4 I2 8 I2. 8 I2 ditambah 8 I2 yang ini ya. I2 tambah 3 berarti 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 itu adalah 16. Jadi 16 I2 terus min 8 I1 sama dengan 0. Sekarang 8 I1-nya boleh juga pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi 16 I2 sama dengan 8 I1. Terus 8-nya boleh pindah ruas sini lagi nih ke sebelah kiri. Jadi 16 I2 dibagi dengan 8 sama dengan I1. 16 dibagi 8 itu adalah 2 ya. 2 I2 berarti sama dengan I1. Atau I1-nya akan sama dengan 2 I2. Gitu. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke, belum selesai langkah yang kelima. Di sini kita akan cari dulu yang namanya I2. Oke, kita akan gunain rumus yang ini ya, persamaan yang pertama maksudnya, yaitu 29 I1 min 8 I2 sama dengan 12,5. Nah, kita udah dapat nih persamaan I1 tuh sama dengan 2 I2. Berarti 29 dikali I1-nya 2 I2 min 8 I2 sama dengan 12,5. Nah, sekarang kita tinggal kaliin 29 kali 2 I2. 29 kali 2 itu 58 ya. Jadi 58 I2 dikurangi dengan 8 I2 sama dengan 12,5. 58 dikurangi 8 itu 50. Jadi 50 I2 sama dengan 12,5. Terus kita kan pengen tahu berapa besar I2-nya dulu nih. Berarti 50-nya boleh pindah ke ruas sebelah kanan.
Jadi I2 sama dengan 12,5 dibagi dengan 50. 50. Nah, 12,5 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 1/4 ya, atau 0,25. 0,25 ampere. Oke, kalau kita pengen tahu I1 berarti tinggal substitusiin aja nih. Langkah yang keenam, kalau misalnya kita pengen tahu I1-nya berapa, kita kan tahu nih persamaannya tuh yang kayak gini ya. Kita tinggal masukin ke sini, I1 itu sama dengan 2I2. Berarti I1 sama dengan 2 dikali I2-nya 0,25, berarti I1-nya bakal sama dengan setengah atau 0,5 ampere. Oke, kita langkah yang terakhir nih, langkah yang ketujuh, itu adalah cari yang namanya, kita tuh pengen tahu tegangan pada hambatan yang keenam ya, berarti cari V6. Nah, berdasarkan hukum Ohm, untuk cari tegangan, itu tuh bakal sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatannya. Berarti V6 sama dengan I6 kali R6. Nah, kita lihat nih, di sini kan nggak ada I6 ya. I6 di situ kan maksudnya adalah arus yang ngalir di hambatan yang ke-6. Di sini, hambatan yang ke-6 tuh yang ini, yang 4 ohm. Kita lihat arus yang ngalir itu adalah I2. Berarti I6-nya bakal sama dengan I2 di sini. Jadi V6 sama dengan I2 kali R6. Jadi V6 sama dengan I2-nya adalah 0,25 atau 1/4. Terus R6-nya adalah 4 ohm. Oke, berarti V6 sama dengan, kita tinggal kaliin aja 0,25 dikalikan dengan 4 atau 1/4 kali 4, yaitu 1 kan. Jadi V6-nya bakal sama dengan 1 volt. Nah, yang ini jawabannya ya, jauh-jauh hasilnya adalah 1. Berarti pilihannya yang B. Kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.